Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Flora Dwi Jayanti. Saya dari Prodi Manajemen Sore. Di sini saya akan mempresentasikan tugas atau mata kuliah bunga tunggal dari Matematika Bisnis. Yang pertama, di set yang pertama di sini ada pengertian bunga. Bunga atau suku bunga dalam bahasa Inggris bank interest adalah pertambangan jumlah modal yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dihitung dari persentase modal uang nasabah dan jangka waktu menabung. Selain dari bank, bunga juga bisa diberikan oleh pinjaman kepada pemberi pinjaman. Bunga ada dua jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bunga tunggal. Di slide yang kedua ada pengertian bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja tetap dari awal periode sampai akhir periode. Misalnya saat menabung di bank Anda akan mendapatkan bunga yang tetap di setiap periode. Modal adalah jumlah dari yang dibungakan. Modal awal merupakan modal yang dikeluarkan pada awal waktu usaha dan sebelum dibungakan. Modal akhir adalah hasil dari modal yang dibungakan, sedangkan suku bunga dinyatakan dalam persentase tiap satuan waktu. Jika modal awal sebesar M, 0, mendapat bunga tunggal sebesar B dalam persentase tiap bulan, maka setelah N bulan besar modalnya M menjadi MN sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah N per B. Contoh soal bunga tunggal berikut adalah contoh soal bunga tunggal dan penjelasannya. Diketahui modal pinjaman 2 juta dengan bunga sebesar 4% per bulan, maka setelah 5 bulan modalnya adalah M5 sama dengan 2 juta dikali 1 ditambah 5, 0,04. M5 sama dengan 2 juta dikali 1,2 sama dengan M5 sama dengan 2 juta 400. Di slide yang ketiga ada pengertian persentase adalah suatu perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100 yang ditunjukkan dengan simbol persen, berasal dari bahasa Latin percentum yang artinya per 100. Persentase juga bisa dikatakan sebagai suatu cara untuk menunjukkan sebuah angka sebagai bagian dari keseluruhan di mana keseluruhan tersebut ditulis dengan 100%. Di slide yang keempat ada perhitungan persentase memiliki rumus jumlah bagian garis miring jumlah keseluruhan dikali 100%. Dengan rumus tersebut sebuah pecahan atau rasio dapat diubah menjadi bentuk persentase. Berikut beberapa contoh perhitungan persentase. Orang individu menabung di bank dengan jumlah 50 juta setiap tahunnya. Bank memberikan bunga sebesar 5% dari nilai tabungan tersebut. Berapa nilai bunga yang diberikan oleh bank? Nilai bunga bank total tabungan dikali persen bunga. Nilai bunga bank sama dengan 50 juta dikali 5 per 100. Nilai bunga bank sama dengan 50 juta dikali 0,05. Nilai bunga bank sama dengan 2.500.000. Di slide yang kelima, sistem bunga dan sistem diskonto. Pengertian dan definisi diskonton dalam matematika keuangan secara sederhana bisa disebut sebagai jumlah bunga dari pinjaman. Lebih ringkasnya, rumus menghitung diskonto dalam matematika keuntungan adalah D sama dengan NA dikurang NT. D sama dengan NX NA. D sama dengan P100 dikurang P kali NT. Keterangan NA nilai akhir besar yang dikembalikan, NT nilai tunai atau besar yang diterima awal, I sama dengan I suku bunga tunggal, N sama dengan lama waktu peminjaman, P persen sama dengan P persen suku bunga total periode. Di slide yang keenam ada contoh diskonto.
pinjaman sebesar 5 juta dengan sistem diskon 18% tahun dan akan dikembalikan setelah 9 bulan. Tentukanlah A. Nilai diskonto, B. Modal yang diterima peminjam. Diketahui NA sama dengan 5 juta, I sama dengan 18%, 1800 I sama dengan 18%, 1800 per tahun, dan 9N sama dengan 9 bulan. 912 sama dengan 3.412 sama dengan 34 tahun. Diskonto atau D sama dengan N kali I kali NA 34. 1800 dikali 5 juta sama dengan 675.000. D sama dengan NI kali NA 30 dikali 1800 dikali 5 juta sama dengan 675. Nilai tunai NT sama dengan NA dikurang D 5 juta dikurang 675 sama dengan 4.325.000. NT sama dengan NA dikurang D sama dengan 5 juta dikurang 675.000 sama dengan 4.325.000. Diperoleh besar diskonto 675.000 dan nilai tunai 4.325.000. Metode perhitungan bunga. Perhitungan tunggal. Metode di bawah ini bisa kamu gunakan untuk mencari tahu hasil bunga yang bakal diperoleh. Kenapa beda-beda? Itu disebabkan patokan hari dalam setahun gak semua orang menabung dalam ukuran waktu yang sama. Yang pertama, metode pembagi tetap. Ada metode ini diterapkan ketika kamu ingin mencari besaran bunga dari modal setoran dan suku bunga per tahun dalam bentuk persen. Jika beberapa modal M1, M2, M3 dan seterusnya digabungkan atas dasar bunga yang sama, maka untuk menghitung jumlah bunga dari modal-modal tersebut adalah jumlah bunga sama dengan jumlah angka bunga dibagi pembagi tetap. Kedua, metode persen yang sebanding. Metode persen yang sebanding digunakan jika suku bunga bukan merupakan pembagi habis 360, sebab dengan metode ini 1 tahun dihitung 360 hari. Untuk soal seperti ini tersebut di atas, maka langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. A. Menghitung besar bunga yang didasarkan pada persentase terdekat dengan suku bunga yang pembaginya habis 360. Dan di slide yang ke-7, dan di slide yang ke-9 di sini ada metode persen yang seukuran. Metode ini digunakan jika ditentukan 1 tahun 365 hari meminjam uang sebesar 1 juta kepada Edi dengan tingkat bunga 18% per tahun. Hitung besarnya bunga selama 2 tahun. 2 tahun 6 bulan penyelesaiannya M sama dengan 1 juta dan P sama dengan 18. Besarnya bunga selama 2 tahun I sama dengan P per 100 dikali M dikali T dikali P per 100 dikali M dikali T. I sama dengan 18 per 100 dikali 1 juta. 2 kali 18 per 100 dikali 1 juta dikali 2 sama dengan 360.000. Jadi besarnya bunga selama 2 tahun sebesar 360.000. B besarnya bunga selama 6 bulan. I sama dengan P per 100 dikali P per 100 dikali M dikali N per 12 dikali N per 12. I sama dengan 18 per 100 dikali 18 per 100 dikali 1 juta dikali 6 per 12 dikali 6 per 12 sama dengan 90.000. Jadi besarnya bunga adalah 90.000. Sekian presentasi matematika bisnis dan yang berjudul bunga tunggal dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.